Shalom. Hari ini kita boleh bersukacita untuk seluruh persekutuan anak dan remaja GKI di Tanah Papua. Kita hari ini boleh merayakan Hari Doa Syukur Anak Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua tanggal 2 Juli 2020. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa kita tidak menyebut hari ulang tahun Par GKI di Tanah Papua? Ataupun juga ada yang bertanya, ini HUT Par GKI yang keberapa tahun? Nah, pada kesempatan ini Kak Kornal ingin menyampaikan sedikit sejarah kenapa kita merayakan Hari Doa Syukur Anak Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua. Karena sampai dengan saat ini belum ada dokumen sejarah kita yang boleh menemukan kapan pertama kali Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua itu didirikan. Sehingga lewat pertemuan guru-guru Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua pada bulan Juli tahun 1989 di Jemaat GKI Diaspora Kota Raja Dalam, Jayapura. Disitulah diputuskan dan disepakati oleh kakak-kakak pengasuh kita, teman-teman guru sekolah minggu yang hadir di saat itu, memutuskan untuk tanggal 2 Juli bertepatan dengan pelaksanaan pertemuan guru-guru sekolah minggu saat itu 1989 disepakati sebagai Hari Doa Syukur Anak Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua. Kita pasti berharap dan terus berdoa suatu saat para pemimpin gereja kita akan menemukan sejarah pertama kali Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua dibentuk ataupun didirikan, sehingga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita boleh merayakan hari ulang tahun Persekutuan Anak dan Remaja GKI di Tanah Papua. Namun tidak menutup sukacita kita di hari ini, karena Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga hari ini kita boleh ada dalam pelayanan ibadah syukur Hari Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua tingkat klasis GKI Biak Selatan dengan tema menyambut anak, menyambut aku. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-37. Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini, maka ia menyambut aku. Persiapkan diri kita masing-masing, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, karena kita akan segera ada dalam ibadah syukur Hari Sekolah Minggu GKI di Tanah Papua tingkat klasis GKI Biak Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak di klasis Biak Selatan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan sukacita. Sukacita, sukacita, yes, 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 aku diberkati. Nah, hari ini kita semua anak sekolah minggu setanah Papua mengadakan ibadah syukur Hari Sekolah Minggu setanah Papua. Tapi kita tidak berkumpul lagi karena saat ini kan ada pandemi corona nih. Jadi kita semua ibadahnya di rumah saja. Nah, kakak-kakak dari klasis Biak Selatan menjumpai adik-adik semua dalam ibadah hari ini. Semuanya sukacita ya? Oke, kita akan mulai dengan ibadah di pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 106, bait yang pertama dan kedua, dan lagu Aku Anak Terang.
Wow, sukacita sekali ya adik-adik di rumah. Tadi kita sudah nyanyi ya, 2 lagu langsung. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Angkat tangannya tinggi-tinggi, turunkan pelan-pelan, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan perlindunganmu sehingga saat ini kami berada dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan penuh sukacita. Bapa, ibadah di hari ini kami akan mulai. Kami akan membaca firman, kami akan memuji-muji-Mu, juga mempersembahkan persembahan syukur. Kami alaskan ibadah di pagi hari ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih sukacita adik-adik? Ya, kita akan menyanyi 2 lagu lagi. Untuk itu kakak minta semuanya berdiri. Yang masih duduk berdiri, ayo yang di ujung-ujung sana masih duduk, ayo berdiri. Kita nyanyi 2 lagu. Lagu Segala Puji Syukur dan Jangan Pernah Menyerah. Segala puji syukur hanya bagimu.
Shalom, selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu di seluruh tanah Papua. Lebih khusus lagi untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Klasis Biak Selatan. Selamat pagi juga untuk mama dan papa dan semua orang yang dapat menonton tayangan kami berikut ini. Hari ini kami percaya ada sukacita hadir dalam setiap hati anak-anak di dalam rumah keluarga masing-masing. Sukacita mengalir karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati semua kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan secara bersama-sama. Tetapi sebelum itu, kami ajak, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan di hari ini Tuhan, kami dapat hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan beri kami Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus menolong kami di dalam pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba juga ya Bapa, supaya kebenaran yang hamba sampaikan dapat memberkati hamba sendiri, tetapi juga memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu di tanah Papua dan juga di Klasis Biak Selatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita semua anak-anak sekolah minggu di tanah Papua, tetapi juga di Klasis Biak Selatan bersukacita karena kita merayakan Hari Sekolah Minggu setanah Papua. Tema hari ini atau topik yang kami mau bawakan untuk pemberitaan firman Tuhan tentang sukacita. Kami percaya sukacita ada dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu. Kalau kita bicara tentang sukacita, akan ada banyak pertanyaan. Apa itu sukacita? Mengapa kita bersukacita? Apakah sukacita itu bisa hilang? Dan pertanyaan yang lain, bagaimana supaya anak sekolah minggu tetap bersukacita? Dari sekian pertanyaan, Kak Amin ambil satu pertanyaan. Mengapa orang percaya atau anak sekolah minggu bersukacita di dalam Tuhan? Baik, kata sukacita sendiri menggambarkan satu perasaan yang gembira dari setiap hati orang atau setiap hati anak-anak, menandakan bahwa dia merasakan suasana hati bahagia. Dia dapat tersenyum dan dia dapat melakukan hal-hal yang baik karena sukacita yang dirasakan di dalam hatinya. Kami akan memberikan alasan mengapa anak-anak dan orang percaya bersukacita di dalam Tuhan. Alasan yang pertama, kita akan lihat pada kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Wow. Alasan pertama kita bersukacita karena kita diberitahu jalan kehidupan. Siapa itu jalan kehidupan? Jalan kehidupan adalah Tuhan Yesus. Mari kita baca juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah jalan dan kehidupan. Ada sukacita? Alasan yang pertama kita bersukacita ya anak-anak. Alasan yang kedua, mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 bagian ayat 6 bagian B. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Berarti alasan yang kedua, anak-anak sekolah minggu dan orang percaya bersukacita karena ada kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran yang diterima
dalam hati setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Kebenaran sejati tidak dapat ditemukan di mana-mana tempat. Kebenaran ini hanya ditemukan di dalam Yesus. Hanya Yesus, kebenaran yang hidup, kebenaran yang mampu menjamin setiap orang percaya untuk hidup di dalam keselamatan. Alasan yang ketiga, mari kita buka lagi Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 20 bagian B. Kami akan membacanya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yes! Nama kita terdaftar di surga loh anak-anak. Ini sukacita yang paling sempurna, sukacita yang paling besar, karena nama kita terdaftar di surga. Sekarang kan anak-anak lagi mendaftar ya di sekolah baru. Anak-anak TK mendaftar di TK, anak-anak SD, SMP, dan SMA. Pasti jantung berdebar-debar ya ketika hendak membaca daftar nama. Pasti akan bertanya, sabu nama ada katide, sabu nama ada katide. Begitu lihat nama ada, yes, kita pasti bersukacita karena nama kita ada di dalam daftar. Nah, ini bukan sekedar daftar ada di sekolah, daftar ini di surga loh adik-adik. Nama kita terdaftar di kerajaan surga. Wow, itu sukacita yang luar biasa yang dapat kita terima sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang-orang percaya. Dan alasan yang keempat, alasan yang terakhir yang kami ingin sampaikan untuk kita. Kita buka bersama-sama dalam kitab Nehemia pasal 8 ayatnya C, bagian C, ayat 11 bagian C. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita bersukacita karena perlindungan Tuhan bagi kita. Terbukti ya anak-anak, Tuhan Yesus begitu sayang pada kita. Sekolah minggu, hari syukur sekolah minggu ditentukan pada tanggal 2 Juli tahun 1989. Sampai hari ini 2 Juli tahun 2020 genap 31 tahun. Terbukti perlindungan Tuhan 31 tahun lamanya bagi sekolah minggu. Apakah kita tidak bersukacita dengan perlindungan ini? Kita sangat bersukacita. Tuhan memelihara setiap generasi sekolah minggu. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani sampai dengan detik ini. 31 tahun perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak sekolah minggu, nyata bagi guru-guru sekolah minggu. Maka wajib bagi kita bersukacita. Hari ini mungkin dalam perayaan hari sekolah minggu kita tidak berjumpa seperti tahun lalu. Kita tidak ada ibadah bersama-sama, kita tidak bernyanyi bersama-sama, kita tidak menunjukkan persembahan pujian dan seperti tahun-tahun yang lalu ya. Hari ini kita di rumah masing-masing. Tetapi sukacita itu tetap penuh dalam hidup kita. Karena sebagaimana Tuhan melindungi kita tahun-tahun yang lalu, hari ini Tuhan tetap melindungi kita. Hari sekolah minggu yang kita rayakan hari ini adalah bentuk sukacita kita terhadap perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya sukacita ini penuh, kami merasakan sendiri. Guru-guru sekolah minggu di Klasis Biak Selatan, guru-guru sekolah minggu di seluruh tanah Papua, maupun anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dalam sukacita di hari ini. Amin. Baik, firman kita sudah mendengar, itu adalah makanan rohani kita ya anak-anak. Ingat loh, kita makan makanan, nasi, sayur, ikan, itu untuk mengenyangkan. Tapi kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita selalu dekat pada Tuhan. Kita akan bernyanyi dalam satu lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir jalanku. Oh yes,
Adik-adik sekalian, kita masuk dalam persembahan syukur. Semuanya persiapkan persembahannya, dimasukkan di dalam amplop, kemudian dikumpulkan, nanti akan disampaikan kepada kakak-kakak pengasuhnya sehingga dapat disetor di Klasis Biak Selatan pada kelompok kerja. Nah, untuk mengiringi pengumpulan persembahan syukur di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dalam lagu Jangan Lelah. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kita sekarang masuk dalam doa syukur. Kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik semuanya tenang, duduk yang rapi, lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik,
Allah yang penuh kasih dan penyayang. Terima kasih atas semua yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mengimani firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi dan besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ini dalam perayaan Hari Sekolah Minggu Setanah Papua, Klasis Biak Selatan. Kami telah membaca Alkitab dan merenungkannya. Ajar kami untuk selalu dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berilah kami Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar kami sebagai anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu terus bersukacita dalam pengharapan akan Engkau. Kami mengimani bahwa segala yang fana, bumi dan segala sesuatunya akan berlalu. Namun firman-Mu tinggal tetap, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mempersembahkan persembahan syukur di pagi hari ini. Kami mohon Engkau memberkatinya, agar dapat memperluaskan pekerjaan Injil-Mu dan kerajaan-Mu, serta dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mengimani berkat berlipat ganda akan Engkau curahkan bagi kami di setiap kami dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah memuji-muji Engkau dalam pujian-pujian kami. Berkatilah mulut dan bibir kami, tangan dan kaki kami, agar selalu memuji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh anak yang ada di Klasis Biak Selatan, yang ada di Biak Numfor, yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Tuhan, Engkau kunjungi mereka satu persatu. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga sukacita, agar mereka selalu hidup aman dan tentram. Mereka selalu dihargai, dan mereka juga selalu mendapatkan pertolongan-Mu di setiap masalah yang mereka temui. Jadilah Bapa dan Ibu bagi mereka, ya Allah, pada anak-anak yang tidak memiliki papa dan mama lagi. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka tidak pernah merasa sendiri. Berkati seluruh impian dan cita-cita mereka Tuhan, agar mereka kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka, untuk memajukan negeri ini, memajukan dunia ini, seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan bupati dan jajarannya dalam melayani masyarakat, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah mereka Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tim medis, para dokter, perawat, dinas kesehatan, dan semuanya Tuhan, agar mereka terus bekerja melayani pasien-pasien penderita COVID dengan penuh kesabaran dan penuh ketulusan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan inginkan boleh terjadi. Kami juga menyerahkan penderita COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit, bahkan yang masih di karantina Tuhan. Kami percaya, kami mengimani bahwa firman-Mu tentang bilur-bilur-Mu yang kudus itu Tuhan, pada saat kami percaya, kami akan sembuh dari sakit penyakit yang kami derita. Untuk itu Tuhan, sembuhkanlah penderita COVID ini, agar mereka kembali sehat, dan di situ nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami juga berdoa bagi tokoh-tokoh guru sekolah minggu, pengurus Pokjapar Klasis Biak Selatan yang telah pergi, Bapak Martinus Marisan, koordinator PAR yang pertama, Ibu Pendeta Agustina Iwanbil, Ibu Batseba Magayu, Bapak Eli Runaweri,
Bapak Brahma Tulesi, Bapak Martinus J. Warlela, Bapak Max Rehiara, dan rekan-rekan guru sekolah minggu di jemaat. Dan yang masih ada Tuhan, Bapak M. Rompaidus, Bapak Thomas Sierra Mande, Bapak Dekawer, Bapak Ronald Rumbingo, Bapak M. Mofu, Bapak Ade Tita Pasania, Ibu Rin Ripasa, dan kami semua guru sekolah minggu yang ada di Klasis Biak Selatan. Kami sadar ada di penghujung akhir zaman, di mana dosa semakin bertambah-tambah. Bantu kami guru sekolah minggu ini Tuhan, untuk cakap memperlengkapi anak sekolah minggu kami yang sudah Tuhan percayakan dalam pengajaran kami, agar mereka bisa berkomitmen hidup kudus dalam hidup mereka. Akhirnya Tuhan, sertai kami, berkati kami, semua yang kami buat di hari ini, agar dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memuji Tuhan sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu semuanya berdiri, kakak minta semuanya berdiri dulu. Lagu yang akan kita nyanyikan ada dua, yaitu yang pertama Ada Satu Sobatku, dan yang kedua Himne Sekolah Minggu. Menyanyi dengan sukacita ya. Oke. Tinggalkan diriku di
anak-anak semua dan teman-teman pelayan, guru-guru sekolah minggu, akhirnya kita harus mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka ibadah syukur kita tanggal 2 Juli 2020. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.